Assalamualaikum sedulur pageris dan tosenaji. Jumpa lagi dengan RI King Sparks Nusantara Channel. Kali ini kita akan membahas lagi salah satu bilah keris yang baru saja saya peroleh. Dan seperti apa bilah yang akan kita bahas kali ini, tapi tentunya adalah sebuah bilah keris yang sangat istimewa dan termasuk langka, sehingga pantas untuk kita sampaikan dalam video kali ini. Seperti apa serunya, kita lihat bersama-sama. Sedulur pageris dan tosenaji, saya mendapatkan bilah ini hanya berupa wilahan saja atau bilahnya saja, sehingga harus nyandangi atau memberikan warongko dan dedernya lengkap di Marangi. Nah, seperti apa bentuk dari bilah ini setelah lengkap sandangannya, kita lihat bersama-sama. Alhamdulillah, paket sudah diterima dan akan kita langsung buka saja. Ini isi paketnya, ternyata dapat bonus sikep. Nah, kita coba buka dan lihat isi dalam dari sikep ini. Wow, sangat indah. Warongko yang berkesan lawasan ini. Sangat indah. Ini bentuknya, model atau gayanya adalah ladrang Solo, Surakarta. Di kalangan penggemar keris ada kebiasaan atau aturan tak tertulis bahwa jika warongko ladrang itu diperuntukkan untuk keris-keris yang berlook ya, jadi secara estetika keris berlook itu lebih sesuai atau lebih cocok untuk dipakai untuk ke dalam warangka gaya ladrang. Dan sebaliknya kalau untuk yang lurus keris-keris lurus biasanya dipakai warongko bentuk gayaman, baik Solo maupun Surakarta sama saja. Dan kita lihat ini warongko dan dedernya sama, kayunya kayu sono kembang, sangat indah, warnanya juga sangat cantik. Mari kita lihat isi di dalamnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur pageris dan tosenaji, seperti inilah bilah dari keris yang sudah diwarangani. Sudah bersih, pamornya terlihat jelas, berkilat-kilat. Kita lihat bentuk keseluruhan dari keris ini. Kita hitung dari jumlah look ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Look 13. Kemudian kita lihat ricikan yang ada di sorosoran. Sorosoran itu di bagian bawah bilah ini ya. Di bagian sorosoran kita lihat ada gandik, ada pejetan, kemudian ada serawean. Di bagian gonjo ada greneng ya. Ini ada do 2, do. Oke, jadi ini secara lengkapnya rincikannya adalah keris look 13 dengan ricikan di bagian sorosoran ada gandik, pejetan, serawean, dan greneng. Sudah situ aja. Nah, kita akan cocokkan dengan literatur. Kita akan menggunakan literatur untuk mencari informasi bentuk apa ini, bentuk dapur apa keris ini ya. Kita pergunakan semua literatur yang kita punya. Kita tadi sudah melihat ricikannya hanya berupa gandik lugas, pejetan, kemudian serawean, ada greneng dalam bilah keris ini. Mari kita cocokkan dengan literatur yang ada, masuk dalam kategori bilah atau dapur apa dengan ciri-ciri ricikan yang sudah saya sebutkan tadi. Ini akan menjadi suatu tantangan buat saya karena ternyata bilah ini dalam beberapa literatur menyebutkan kriteria yang berbeda, seperti dalam dapur ini, buku dapur ini. Ada 2 bilah dalam buku dapur ini yang mirip dengan bilah keris yang saya miliki, yaitu dapur sepokal. Dapur sepokal dalam buku dapur ternyata ada 2, yaitu look 7 dan 11. Sementara bilah yang kita bahas ini memiliki look 13 ya. Tentunya kita tidak hanya berhenti sampai di situ, kita akan cari lagi literatur mana yang memiliki bilah apa ciri-ciri ricikan yang cocok. Kemudian saya lihat di buku ensiklopedia ada sebuah keterangan tentang bentuk keris yang sangat cocok. Dapur sepokal, kita bacakan aja. Salah satu dapur keris look 13 yang agak sukar dijumpai karena tergolong langka. Ukuran panjang bilahnya sedang, tipis, permukaannya rata atau ngelimpo karena tanpa ada-ada atau odo-odo. Bentuk keris ini amat sederhana. Gandiknya polos tanpa ricikan apa-apa pada keris dapur sepokal, kecuali serawean. Pada zaman dulu, keris dapur sepokal hanya dipakai oleh prajurit keraton. Sedulur Pak Keris dan Dosen Haji, kita lanjutkan pembahasan tentang bilah keris ini. Jadi secara fisik, bilah keris ini sangat ringan, ya, sangat tajam, dan besinya ini padat atau pulen. Dalam beberapa literatur yang saya browsing dari internet ya, dapur sepokal secara filosofi memiliki arti sebagai
perlindungan diri. Tadi disebutkan dalam ensiklopedia keris bahwa biasanya keris ini dipakai oleh para prajurit. Ya, kita akan bahas ini. Luk 13 itu adalah jumlah luk tertinggi dalam tataran ilmu duwung atau ilmu perkerisan ya, dan jumlah luk 13 dianggap sebagai luk tertinggi, yang artinya adalah las-lasani ngurip atau puncak akhir waktu di mana kita akan kembali menuju ke Sang Pencipta. Jadi artinya secara filosofi luk 13 itu adalah akhir dari semua tujuan manusia hidup, yaitu kembali kepada Sang Pencipta. Kalau kita melihat sejarah dari keris luk 13, biasanya luk 13 hanya dipegang oleh para raja. Sebagai contoh adalah Naga Sasra atau Nogo Sosro luk 13, dan Kiai Sangkelat luk 13. Itu adalah keris yang diagem oleh Raja Brawijaya V pada masa-masa akhir Mojopahit. Dan sekarang kita kembali pada statement yang dicantumkan dalam ensiklopedia keris tadi. Dalam buku itu disebutkan biasanya keris pokal itu dipakai oleh para prajurit. Ini menjadi suatu hal yang bertentangan dengan sejarahnya ya. Kalau luk 13 biasanya dipakai oleh para raja. Nah, kita akan mencoba untuk menggali ya, secara logika. Keris itu dipandang dari sisi filosofinya, bisa juga dipandang dari sisi fungsinya. Fungsi keris adalah senjata ageman orang Jawa. Senjata yang memiliki luk 13 dianggap memiliki kekuatan yang paling tinggi. Jadi memang wajar jika ada luk 13 yang dipergunakan dalam medan pertempuran, langsung berperang di lapangan, karena memang diharapkan dengan membawa keris luk 13, si pemilik atau prajurit ini akan mendapat perlindungan dari kekuatan yang dahsyat ya, kekuatan penuh. Pada saat kita berperang, kita memerlukan dukungan kekuatan secara spiritual, itu kekuatan yang maksimal, yang paling dahsyat yang kita bisa andalkan di medan perang. Oke. Jadi kita secara logika kita bisa terima bahwa luk 13 pun ternyata dipergunakan juga oleh kalangan prajurit dalam pertempuran ya. Luk 13 ini memang menjadi sangat jarang kita lihat, terutama jika disematkan pada luk keris yang berfungsi atau dipakai oleh kalangan di luar kerajaan atau kalangan orang-orang biasa sekelas prajurit.
Saya pun baru melihat ini. Biasanya seperti tadi kita lihat dalam buku dapur, itu hanya look 7 atau look 11. Dan ternyata saya menemukan atau mendapatkan keris ini dapur sepokal dengan look 13. Ini menurut saya jarang ya. Secara pribadi mungkin saya yang belum pernah menjumpai sebelumnya, tapi saya baru kali ini mendapatkan keris look 13 dengan ricikan dapur keris sepokal. Secara fisik memang keris ini ringan sekali dan tajam, juga kekar ya. Kalau kita di medan perang atau dalam perkelahian pun, kita memerlukan sesuatu perlindungan atau senjata itu yang dapat kita pakai dengan sekuat mungkin dan secepat mungkin. Dan nampaknya bila ini pun cocok ya, ini sangat ringan ya, dalam kecepatan tinggi pun tidak akan melelahkan dan sangat kokoh ini. Oke, sedulur Pak Kris dan Tosanaji, jadi memang ada beberapa cerita sejarah terkait dengan keris sepokal ini ya. Ini dulunya pada awal pembuatannya itu di masa Mataram kuno. Tapi kemudian kita ingat ceritanya Joko Tingkir. Ada keris sepokal yang disebut dengan keris sepokal Jaka Tingkir. Itu pada masa-masa pemerintahan Pajang. Beliau adalah Sultan Pajang pertama yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Pada masa-masa itu perjuangan Jaka Tingkir memerlukan perjuangan yang sangat berat. Jadi senjata yang dipergunakan yang oleh Jaka Tingkir pada masa sulit itu adalah keris dengan dapur sepokal. Saya kurang informasi apakah dapur keris sepokal yang dipergunakan oleh Jaka Tingkir ini adalah look berjumlah 7, 9 atau 13, atau bahkan saya baca di salah satu artikel itu pada masa awal pembuatannya itu berlook 17. Nah, memang ciri khasnya bentuk dari ricikan ini memang sangat sederhana ya, tinggal perbedaan di looknya. 7, 11, 13 dan 17 yang pernah saya baca. Kita lihat pamor. Menginjak pada pembahasan pamor, kita amati pola pamor yang tergambar dalam bilah keris ini berupa guratan-guratan garis yang membentuk bulatan-bulatan ya, di kedua sisinya sama. Ini putihnya putih sekali ya. Ini seperti ciri khas bukan meteor, apa namanya, nikel. Ya. Pamor ini biasanya disebut sebagai pamor ngulit semongko. Ya. Pamor ngulit semongko tentang kerejekian, ya, agar rezeki yang diperoleh tidak mudah lepas lagi.
ya, atau orangnya menjadi berhemat, mudah, rezekinya mudah, kemudian dia juga diharapkan berhemat. Itu Ngulit Semongko. Tapi ada satu lagi cerita tentang Ngulit Semongko, yaitu bahwa dia pun ternyata adalah menjaga karisma dari pemiliknya. Sebagai ceritanya pada saat Raja-Raja Mataram setelah Sultan Agung ya, itu juga mereka berhadapan dengan Belanda. Jadi pada masa-masa seperti itu, pada masa-masa sulit seperti itu, mereka tidak bisa secara sempurna menjalankan peranannya sesuai dengan statusnya sebagai raja. Mereka lebih banyak berdiam atau menjaga pembicaraan, ya, atau dalam istilahnya tidak banyak omong. Tapi dari satu sisi, sebagai seorang raja, sebagai seorang pimpinan tertinggi dari suatu kerajaan, tentunya dia harus menjaga wibawanya. Dia harus tetap menjaga karismanya. Oleh karena itu pada masa itu banyaklah yang menggunakan pamor Ngulit Semongko ini, ya, oleh Raja-Raja Mataram ini sebagai pamor yang diandalkan pada masa-masa mereka berkuasa. Jadi selain sebagai kerezekian, jadi ternyata Ngulit Semongko juga diharapkan bisa menjaga karisma dan meningkatkan kewibawaan dari pemiliknya. Oke, kita coba, tadi sudah dapur, sudah pamor, kemudian kita lihat tangguh yang sangat tidak ingin saya bahas lebih dalam, ya, tapi sedikitlah informasi disampaikan bahwa ini menurut seorang senior yang menjadi tempat saya bertanya, beliau menanting keris ini dan menilai bahwa ini adalah keris Mataram, ya, era Mataram, Tangguh Sri Manganti. Kapan itu Tangguh era Sri Manganti? Saya lihat di browser internet. Sri Manganti dapur ini eksis pada masa-masa era Hamengkubuwono V, ya. Hamengkubuwono V, seorang raja Jawa yang bertahta pada tahun 1823. Kemudian diturunkan pada 1826, 3 tahun. Setelah itu naik tahta lagi pada 1828 sampai 1855 kalau tidak salah. Jadi abad 16 ya. Jadi kalau eranya Hamengkubuwono V artinya adalah pada masa-masa pemerintahan beliau, yaitu 1823 sampai dengan 1825 sampai 1855. Jadi masa awal abad 16 sampai pertengahan abad 16, ya, itu adalah masa-masa pergolakan di mana seorang pejuang nasional yaitu Pangeran Diponegoro berjuang melawan Belanda pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Jadi tentu saja pada masa-masa perang seperti itu diperlukan juga persenjataan yang hebat. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa ini adalah estimasinya adalah estimasi Tangguh Sri Manganti, kemungkinan bisa mendapatkan pembenarannya, ya, karena pada masa-masa perang seperti itu diperlukan senjata yang kuat, mudah digunakan dalam berperang,
di samping itu memiliki kekuatan spiritual yang maksimal. Dan kembali kita cocokkan bahwa fungsi dari keris ini biasanya banyak dipakai oleh para prajurit. Jadi kembali lagi bahwa pada era Mataram HB5, masa-masa pergolakan politik dan peperangan Pangeran Diponegoro, sepertinya dapur keris ini sangat cocok dipergunakan pada era tersebut. Jadi tidaklah terlalu jauh melenceng dengan perkiraan tangguhnya, yaitu Sri Manganti. Sri Manganti itu di sekitar mana ini? Keputren Solo sana, Surakarta. Pak Keris dan Tosenaji saya kira sudah lengkap. Apa yang sudah disampaikan, jadi tinjauan secara dapur, kemudian pamor dan tangguhnya. Jadi 3 sudah kita bahas secara lengkap. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf jika ada kekeliruan, dan silakan bila ada yang perlu ditambahkan, dikoreksi, disampaikan dalam kolom komentar agar kita bisa belajar bersama-sama atau memberikan informasi kepada para penerus, generasi penerus yang akan melestarikan warisan budaya leluhur ini, agar budaya ini tetap eksis, tetap survive di bumi Nusantara tercinta ini. Semoga semua subscriber dan para viewer selalu mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan kesehatan, rezeki berlimpah. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.